membuat video ya, ada PowerPoint. Saya memang jarang menggunakan PowerPoint ini, tapi sekarang sudah saya lihat sudah semakin lumayan ya tool-toolnya itu sudah mendekati edit video yang biasa ini. Kalau biasanya menggunakan PowerPoint. Kemudian next ya, kita next kan. Nah ini kenapa harus YouTube kan begitu? Jadi media pembelajaran bisa menggunakan YouTube dan menjadi pilihan tepat ya, karena berdasarkan ini saya ambil dari Solo Post bahwa YouTube itu dipakai 93% pengguna internet di Indonesia. Jadi tidak salah apabila bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran atau mempublikasikan atau men-share keilmuan yang kita miliki melewati YouTube. Oke, kemudian ini statistiknya. Jadi YouTube itu bisa dikatakan media yang paling banyak ditonton atau dibuka oleh masyarakat kita Indonesia. Ini penggunanya itu dari 16 sampai 64 tahun. Ini ya. Kemudian media pembelajaran sudah dibuat, baiknya diupload di YouTube ini saran saya ini. Jadi bapak-bapak yang sudah memiliki video pembelajaran itu sebaiknya diupload ke YouTube. Karena kenapa? Kenapa ya? Karena tidak lagi milik siswa atau mahasiswa yang ada di kelas, melainkan sudah milik publik. Artinya ilmu yang kita sampaikan di dalam slide video ataupun PowerPoint yang biasa dinikmati oleh murid-murid kita atau mahasiswa kita, begitu diupload ke YouTube itu sudah milik publik, artinya sudah mencerdaskan begitu banyak orang. Jadi kelas kita menjadi luas gitu. Akan banyak orang menikmati dari ilmu yang kita sampaikan lewat media pembelajaran tadi. Ya, siapkan video pembelajaran yang sudah dibuat, kemudian buat judul semenarik mungkin dengan terlebih dahulu mencari kata kunci. Nanti saya akan jelaskan atau saya praktekkan nanti. Kemudian buat deskripsi yang banyak mengandung kata kunci, kemudian membuat hashtag sesuai kata kunci, membuat tag dengan menyebut kata kunci beserta turunannya, kemudian siapkan thumbnail atau cover. Ini teorinya begitu. Konten tentang durian, ya, tentang durian. Ini yang mau saya upload nih. Durian batang tarang. Jadi perhatikan captionnya itu durian batang tarang serbu kota Pontianak. Caption, ini caption namanya. Caption dari video. Kemudian thumbnailnya, ini thumbnail namanya, cover. Saya juga sudah siapkan captionnya durian batang tarang serbu kota Pontianak. Ini mesti diperhatikan. Jadi setiap video, setiap thumbnail itu sudah harus mengandung kata kunci. Jadi nanti kata kuncinya itu adalah durian batang tarang. Ini kata kunci, ada 3 kata. Durian batang tarang di videonya maupun di thumbnailnya. Kemudian kita masuk mengupload video. Mana dia? Oke, ini ini channel saya. Channelnya namanya Passwall. Kebetulan kebanyakan memang isinya itu adalah sebagian besar tentang vlog saya di lapangan. Ada juga kegiatan mahasiswa, ada juga kegiatan musabaqah tilawatil Quran,
Jadi channel ini sebenarnya kebanyakan vlog. Jadi merekam apa yang ada di depan gitu, lalu kita berikan komentar gitu. Nah, sekarang kita mulai dengan upload video. Ini perhatikan ada tanda tambah ya. Ada tanda tambah di sini, kita klik. Kemudian ada upload video, ada live streaming, ada buat postingan. Jadi kita upload video. Yang ini ya, upload video. Oke, sekarang kita cari filenya. Filenya sudah ada saya siapkan tadi. Ini durian batang tarang serbu Kota Pontianak. Kita klik. Kita klik. Oke. Di judul sudah ada durian batang tarang. Jadi yang terpenting adalah yang harus kita perhatikan adalah kata kuncinya. Kita sepakat saya menggunakan 3 kata untuk kata kuncinya, yaitu durian batang tarang. Oke, sekarang bagaimana sih deskripsinya? Deskripsi itu mestinya banyak mengandung kata kunci yang ada di judul ini. Saya sudah siapkan deskripsinya. Nah ini kata kuncinya adalah batang tarang. Kelihatan enggak tuh? Kelihatan enggak? Kelihatan. Ya, kelihatan. Saya bicarakan ya, oke. Tadi judulnya adalah durian batang tarang serbu Kota Pontianak. Jadi mulailah di deskripsi ini dengan kata kunci juga. Durian batang tarang, kemudian mulai juga dengan durian batang tarang. Ya. Karena Google itu, algoritma Google itu selalu membacanya itu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Itu mungkin tulisan Arab ya. Tapi kalau algoritma Google itu membaca itu dari kiri ke kanan. Jadi kita masukkan dulu kata kuncinya di sini. Ini deskripsi di paragraf pertama. Ada satu kunci kita masukkan. Kemudian di deskripsi kedua ada lagi kita masukkan kata kunci. Ini tambahan ya, ini tambahan. Kemudian di paragraf berikutnya juga ada kata kunci. Jadi setiap paragraf itu mesti ada kata kunci yang masuk. Mesti ada kata kunci yang masuk. Ini deskripsi. Kita boleh menggunakan sepanjangnya. YouTube itu menyiapkan sekitar berapa ribu kata itu ya. Banyak sekali katanya. Kemudian hashtag. Hashtag itu juga harus mengandung kata kunci ini. Ini hashtag. Tanda pagar, kemudian ada hashtagnya durian batang tarang. Kemudian kita ikutin turunannya, ada durian batang tarang Sanggau, ada durian batang tarang Kalbar. Terserah nih, sebanyak-banyaknya hashtag juga nggak masalah. Tapi biasanya 3, itu minimal hashtagnya. Kemudian tag ya, ini tag. Tag itu juga berisi dari kata kunci. Ada durian batang tarang, ada durian batang tarang Sanggau, ada durian batang tarang Kalbar, ada durian batang tarang enak, dan ini kita bebas. Yang penting ada kata kuncinya. Nah itu yang perlu. Ini saya copy ya, ini saya copy. Ini saya copy. Ini kan judulnya nih. Ini judul sudah kita masukkan. Sekarang masuk di deskripsi. Kita pastikan yang tadi. Oke, kita pastikan. Kemudian masukkan hashtagnya. Hashtagnya. Kita copy. Kita pastikan di sini ada 3 hashtag di sini. Kemudian kita beralih ke thumbnail. Ini thumbnail nih. Ini thumbnail. Thumbnailnya sudah saya siapkan. Ini. Ya, masukkan.
thumbnail ini bisa dibuat di Photoshop, atau kalau di HP itu saya biasa menggunakan Snapseed. Itu banyak sekali aplikasi untuk membuat thumbnail. Atau kalaupun susah, biasanya akan muncul 3 pilihan thumbnail yang ditawarkan oleh YouTube. Tinggal kita pilih saja. Kemudian playlist kita buat, kita cari. Ini ada beberapa playlist yang saya buat. Saya menggunakan playlist ini. Kemudian tag. Nah, ini tag. Ini tagnya nih. Ini apa nih ya? Kemudian tagnya kita copy ini. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Salah. Oh, bukan. Kalaupun susah, kita ketik saja. Kita ketik durian batang tarang. Enter. Kemudian durian batang tarang sanggau. Durian batang tarang kalbar gitu. Durian batang tarang enak. Ini terserah. Kalaupun ini kita susah, kita boleh mengambil tag dari orang lain. Misalnya gini, kita cari video terkait dengan durian ya. Terkait dengan durian. Durian. Nah, nih. Kalau kita melakukan pencarian di YouTube, ada banyak durian. Kalau ketik durian ya, ada banyak durian di sini. Ini bisa kita jadikan tag. Atau kita cari, ini terlalu berat ya, terlalu berat pencariannya. Kalau ini sudah banyak, kita cari misalnya durian batang tarang. Ada nggak yang muncul? Ada satu, berarti kalau kita bermain di kata kunci durian batang tarang, hanya ada satu pencarian. Ini artinya saingan kita itu agak ringan, sangat ringan sekali. Kita coba klik. Nah, ini durian di Batang Tarang, Kalimantan Barat. Ada 167.000 view-nya. Kita ambil ya, kita coba buka. Kita coba buka, lalu kita kan ingin mengambil tagnya. Kita copy, lalu kita buka aplikasi namanya Rapid Tag. Nah, Rapid Tag ini. Lalu kita pastekan di sini linknya. Lalu kita set yang 167.000 viewer tadi, ini kita copy. Ini kita copy. Lalu kita pastekan di tag kita. Ya, muncul ya. Ada 362 tag dari 500 ya. Berarti masih ada beberapa tag lagi. Boleh kita tambahkan. Misalnya durian Melawi, ini daerah Kalbar nih. Durian Sukadana ya. Sampai akhirnya nanti habis atau mendekati angka 500. Durian Sanggau. Durian Kayong. Ini tidak masalah, asal mendekati
angka 500. Oke, serasa cukup ini. Berikutnya ini sudah 54% upload. Berarti kita harus menunggu ini. Masih 9 menit kita menunggu. Nanti ada monetisasi karena channel saya sudah monet atau sudah menjadi partnernya YouTube, sehingga ada menu monetisasi. Kalau dia belum monetisasi, biasanya ada hanya 3 atau 4 fitur yang dimunculkan di sini. Sambil menunggu ini nanti kita bisa lanjutkan ke atau gimana sebaiknya, karena ini masih 8 menit. Tadi kita harus menunggu untuk ini. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator sambil menunggu ini ya. Yang jelas tadi sudah saya ajarkan bagaimana membuat judul. Membuat judul itu setidaknya mengandung mengandung 3 kata kunci. Semakin banyak kata kunci kita mainkan, misalnya 4 ya. Biasanya persaingan pencarian di YouTube itu semakin mudah. Tapi kalau 1 kata atau 2 kata biasanya akan pencarian atau jelajah di YouTube itu menjadi berat. Misalnya gini ya, misalnya kita menggunakan 2 kata, misalnya durian bawor, misalnya. Lihat, ada banyak durian bawor di sini. Ini kalau kita bermain di kata kunci ini, kita akan sulit melawan mereka ini. Akan sulit melawan atau bersaing dengan kata kunci ini. Ya. Tapi kalau kita bermain dengan 4 angka, misalnya durian bawor dari Pontianak, gitu. Tidak ada. Jadi kalau kita bermain di sini, kita tidak punya saingan. Atau carilah kata kunci yang memang saingannya kecil. Kita misalnya menggunakan kata kunci, misalnya durian bawor legit. Tidak ada. Memang tidak ada kali ya durian bawor legit ya. Tapi kalau 2 kata itu biasanya persaingan akan menjadi berat ya. Sehingga channel kita sulit untuk direkomendasikan oleh YouTube atau ditampilkan di halaman beranda. Tapi kalau persaingan kita kecil, biasanya akan muncul di beranda YouTube, sehingga memungkinkan orang untuk mengklik video kita. Gitu juga dengan video pembelajaran. Misalnya ya, kita belajar tentang misalnya belajar ilmu Al-Quran. Ada 4 yang muncul, artinya persaingan ini tidak juga berat. Kita bisa bermain di sini. Atau misalnya cara mendidik anak. Persaingannya itu sangat berat sekali ini. Kalau kita mengambil kata kunci ini, persaingan akan menjadi berat dan channel kita susah untuk diklik orang. Kalau dia 4 kata, misalnya cara mendidik anak usia berapa ya? Usia 9 tahun. Ini juga masih banyak. Saingan juga masih banyak. Jadi kita bermain, yang penting adalah dalam menentukan judul. Dalam menentukan judul adalah pertama kita riset dulu kata kunci yang akan kita buat. Ya, kata kunci ini. Kemudian deskripsinya, kalau tadi sudah kita ketemu dengan kata kunci, barulah kita buat deskripsinya. Sampai akhirnya nanti di tag-nya, di hashtag-nya, thumbnail-nya, caption di thumbnail maupun caption di videonya itu juga mengandung kata kunci. Dengan demikian, YouTube
akan mudah merekomendasikan channel kita berada di beranda pencarian atau jelajah. Oke, ini masih 3 menit ya, kita menunggu proses upload. Masih terkait kata kunci. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika video pembelajaran dari bapak-bapak ibu yang sudah dibuat, misalnya terkait dengan mata pelajaran ataupun materi kuliah, tentukan dulu materinya, tentukan dulu kata kuncinya. Kalau bisa carilah kata kunci yang sedikit persaingannya, jangan yang banyak. Yang banyak itu yang seperti saya contohkan tadi. Misalnya saya coba lagi ya. Misalnya ilmu ekonomi atau ilmu Al-Quran. Lihat, kalau kita mengandung 2 kata kunci, persaingannya itu akan sangat banyak sekali. Lihat, ini jangan kita gunakan di kata kunci ini, pasti video kita sulit untuk bersaing. Gunakanlah minimal 4 kata di kata kunci tadi. 4 kata ya, misalnya ilmu Al-Quran untuk remaja. Ini tidak ada persaingan. Jadi kalau mau kata kunci kayak gini. Ilmu Al-Quran untuk anak kecil. Tidak ada persaingan. Jadi boleh kita gunakan kata kunci seperti ini. Jadi kita bisa set dulu di YouTube, dan baru kita akan menentukan kata kuncinya. Dari kata kunci inilah nanti kita akan membuat deskripsi. Dari tiap deskripsi itu YouTube menyiapkan 5.000 kata. Jadi boleh sepanjang-panjangnya. Terhadap pembuatan deskripsi ini. Dan diharapkan setiap paragraf itu mengandung kata kunci yang telah kita tentukan tadi. Kemudian jangan lupa hashtagnya di bagian bawah. Hashtagnya di bagian bawah. Ini nanti akan muncul di atas video kita kalau sudah diupload. Ya, tinggal 5 menit, 5% lagi kita akan menunggu. Masih terkait dengan kata kunci. Jadi kata kunci itu sangat penting sekali, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi selama ini kan kebanyakan dari kawan-kawan pemula itu buat judul itu asal-asal. Sehingga begitu dia lepas, begitu dia publish, itu videonya menjadi sangat sulit untuk direkom oleh YouTube berada di bagian depan. Kecuali video itu memang menarik, ya, kecuali itu video memang lagi banyak dibicarakan di masyarakat, itu biasanya tanpa kita kasih embel-embel judul bagaimanapun biasanya akan viral. Nah, dengan menggunakan kata kunci ini memang tidak serta-merta video kita itu menjadi viral. Tidak serta-merta video kita itu banyak ditonton orang, dia akan berproses. Kita mesti sabar karena video-video pembelajaran itu sifatnya evergreen ya, evergreen. Artinya video yang bisa digunakan sampai kapanpun gitu, sehingga dicari orang dia akan ketemu. Berbeda dengan video-video yang kejadian misalnya musim durian. Ketika tidak musim durian tentu orang tidak akan nonton durian. Berbeda dengan media pembelajaran, itu adalah jenis video evergreen yang sangat disukai oleh YouTube. Artinya video kita itu sampai berapa tahun kemudian pun dia tetap akan dicari orang dan tetap menjadi pembelajaran sampai kapanpun. Itu yang disebut dengan evergreen. Video yang paling disukai oleh YouTube. Oke, sekarang sudah selesai ya. Sudah selesai. Kemudian kita lihat monetisasinya. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau channelnya sudah diterima sebagai partner YouTube, kemudian nanti ada pilihan, kita aktifkan iklannya. Jadi nanti di video saya ini,
itu nanti akan ada iklannya. Karena kita sudah aktifkan ini. Kemudian YouTube mengecek atau memastikan bahwa video ini apakah benar-benar sesuai dengan pedoman komunitas YouTube atau tidak. Itu dipastikannya dulu. Kalau memang tidak ada, kita akan centang di sini. Kita akan centang, kemudian ini kita kirim rating. Kemudian elemen video, ini tinggal ditambahkan. Biasa di akhir video atau di tengah ini bisa ditambahkan. Tapi saya sekarang belakangan ini jarang menggunakan tambahan layar ataupun tambahan kartu karena menurut saya tidak juga banyak fungsinya. Kalau menurut saya ini, tapi banyak juga masih memakai ini. Kemudian YouTube itu akan memeriksa. Biasanya yang sering bermasalah adalah di musik. Karena video saya ini tidak ada musiknya, jadi tidak perlu diperiksa lagi. Dia pasti akan dicentang hijau ya, hak cipta. Biasanya yang kena itu pasti musik yang biasa digunakan oleh para YouTuber. Kalau sudah tidak ada masalah, kemudian visibilitas kita gunakan publik. Publik artinya bisa ditonton oleh banyak orang. Oke, kita publish. Silakan mau di-share ke WA, ke Facebook, Twitter, ataupun ke aplikasi yang lain silakan. Tidak masalah. Dan itu dianjurkan oleh YouTube untuk di-share. Oke. Ini sudah selesai share videonya atau upload videonya. Ini tanda dolar hijau artinya bahwa video ini sudah bisa menghasilkan dolar. Artinya kalau ini viral, itu bisa banyak menghasilkan dolar. Dan tentunya itu sangat menguntungkan bagi saya, dan dia akan setiap tanggal 21 ya, biasanya YouTuber itu akan gajian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan dunia YouTube. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang memiliki video pembelajaran sebaiknya diupload di YouTube agar bisa lebih luas memberikan inspirasi atau ilmu bagi masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin Bang Ros bisa ngasih sedikit bocoran kali Bang Ros. Apa sih keuntungan atau benefit yang kita dapat kalau seandainya kita aktif di YouTube? Mungkin rupiah yang bakal mengalir ke rekening kita itu kapan itu bakal mengalir dan setelah jumlahnya berapa? Gitu Bang. Makasih. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika channel kita menghasilkan dolar apabila kita sudah diterima sebagai partner. Sebagai partner itu syaratnya harus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Kalau itu sudah memenuhi dan channel kita atau video kita sudah ada iklannya, artinya video kita itu sudah menghasilkan dolar. Nanti itu ada lagi prosesnya. Proses nanti kita akan mengikuti beberapa verifikasi ya. Verifikasi alamat, verifikasi diri kita. Misalnya kita diminta foto KTP nih, foto KTP. Kemudian verifikasi bank mana yang akan mau ditransfer duitnya nanti. Itu diverifikasi semua. Biasanya dikirimi beberapa rupiah gitu, nanti rupiah itu akan dimasukkan ke POM yang telah disiapkan. Yang terakhir itu adalah verifikasi alamat. Itu yang biasanya bertunggu para YouTuber itu, alamat kode PIN-nya itu dikirim lewat pos. Pos itu akan mengirimnya ke rumah kita. Biasanya begitu. Setelah semua verifikasi dilakukan, barulah dolar itu akan masuk ke rekening kita. Berapa biasanya? Kalau duit itu sudah mencapai 1.300.000, itu dia akan masuk ke rekening kita yang telah diverifikasi. Selama
periode 28 hari gitu ya. 28 hari itu kalau kita mencapai 1.000 dolar, $100, berarti kita akan gajian. Tapi kalau di bawah itu, kita akan diakumulasi di bulan berikutnya. Bisa 2 bulan atau 3 bulan baru gajian. Tapi kalau yang nonton video itu ramai, itu bisa sampai jutaan, bahkan puluhan juta. Kalau saya biasanya, karena saya kan baru 31.000 subscribe ya, pendapatan saya, kebetulan ada 2 channel, pendapatan saya sebulan itu sekitar 3 atau 2, kadang-kadang yang kemarin itu hampir 4 juta bulan kemarin. Jadi dalam pikiran saya itu bisalah untuk pensiun nanti ya. Ketika pensiun, ketika video kita banyak, dan dia akan terus menghasilkan uang. Makalah YouTube itu sangat senang dengan video yang evergreen. Video yang selalu memberikan manfaat, sehingga ketika nanti kita pensiun, video itu tetap menghasilkan, tetap ditonton orang. Nah itu yang terpenting dari YouTube, dan itu sangat memberikan penghasilan tambahan ya. Penghasilan tambahan, kalau di grup saya itu yang paling besar itu pernah nerima itu di atas 35 juta bulan kemarin. Itu hanya ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga masak, masakan untuk anak suaminya, itu pernah dia mendapat 35 juta. Kalau belasan juta setiap bulan itu biasa. Dan itu dulu bergabung di grup kami. Dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan. Dan itu menjadi referensi kawan-kawan. Dia channelnya itu hanya masak saja. Dan ini sebagai motivasi bagi kawan-kawan bahwa kalau kita tekun di dunia ini bisa menjadi penghasilan tambahan. Bahkan target saya, inilah gaji pensiun saya ke depan ini. Itu saja mungkin terakhir dari saya.